Ya, pemirsa, ini ada peristiwa yang juga cukup menghebohkan di mana korban meninggal akibat kren terjatuh saat pembangunan gedung rumah sakit PKU Muhammadiyah Blora, Jawa Tengah bertambah 1 orang. Total korban meninggal dunia akibat kejadian tersebut menjadi 4 orang, sementara 9 lainnya masih mendapat perawatan di rumah sakit. Direktur Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Blora, Tegar Muhammad Wijaya mengatakan para korban meninggal dunia kebanyakan mengalami patah tulang berat. Dari total 13 korban, 5 korban masih dirawat di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Blora, sementara 4 korban lainnya dirujuk ke rumah sakit di Solo. Sebelumnya sebanyak 13 pekerja bangunan terjatuh dari kren dengan ketinggian 12 meter. Para korban terjatuh saat akan melakukan pengerjaan gedung baru Rumah Sakit PKU Muhammadiyah dengan memiliki ketinggian 20 meter. Saat ini tim lapor Polda Jawa Tengah diterjunkan untuk mengetahui penyebab pasti dari peristiwa tersebut. Ini murni kecelakaan, jadi memang sesuatu yang memang tidak kami harapkan, dan insya Allah untuk semua korban yang dirawat di rumah sakit atau yang dirujuk tetap nanti akan mendapatkan bantuan penuh dari Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Blora terkait pembiayaan dan sebagainya, apapun kebutuhannya, karena secara tidak langsung kita juga bertanggung jawab. Ya, pemirsa, kita ingin mengetahui secara dalam kronologi dari kejadian ini hingga kren tersebut terjatuh. Kita akan menanyakan langsung kepada AKP Slamet, Kasat Reskrim Polres Blora, bagaimana penyelidikan dari kasus ini. Selamat pagi, Pak Kasat. Pagi, Pak Kasat. Ya, Pak Kasat, bagaimana hasil penyelidikan sejauh ini, Pak? Apa sebenarnya penyebab dari jatuhnya kren ini? Apakah ada unsur kelalaian di dalamnya, Pak? Suaranya tidak terdengar. Pak Kasat bisa mendengar suara kami, Pak? Halo, Pak Kasat? Oke, sambil kita perbaiki komunikasi kita dengan Kasat Reskrim Polres Blora. Yang perlu diketahui adalah dari pihak kepolisian yang menangani atau menyelidiki, ya, Malia. Iya. Ini apakah memang ada unsur kesengajaan ataukah ini murni kecelakaan kerja begitu ya? Iya. Tapi ada kelalaian ya? Yang kita agak prihatin kenapa jumlah korbannya ini gitu ya? Agak banyak ya jadinya ya? Iya, cukup banyak. Ada 4 banyak. meninggal dan 9 luka parah nih. Baik, kita kembali menyapa AKP Slamet, Kasat Reskrim Polres Blora. Apakah sudah bisa mendengar suara kami dengan jelas, Pak Kasat? Ya, bisa Mbak. Baik, Pak Kasat. Bagaimana sejauh ini penyelidikan dari kasus ini, Pak? Apakah ada unsur kelalaian dalam peristiwa ini? Terima kasih Mas Ari dan Mbak. Bahwa dari kami dari Satreskrim Polres Blora pada saat kejadian melaksanakan olah TKP, dan saat kejadian itu sebanyak 13 korban. 3 korban pada saat kejadian meninggal dunia dan 10 korban luka-luka. Dan pada saat siangnya sekitar pukul 14:15 menyusul lagi 1 korban meninggal dunia. Dari hasil olah TKP awal yang kami lakukan dan melakukan pemeriksaan saksi-saksi yang ada di TKP, belum dapat kami simpulkan apakah itu muncul terkait dengan kesengajaan maupun penyebab lain, karena masih perlu kami dalami. Dan kebetulan hari ini kami membersamai dengan tim lapor Polda Jawa Tengah akan melaksanakan TKP lagi terkait dengan penyebab laka kerja tersebut. Pak Kasat, artinya saat ini memang di lokasi tidak untuk sementara ya, tidak ada dulu aktivitas begitu ya Pak Kasat sampai penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian tuntas. Ya benar Mas Adit, sampai hari ini untuk TKP masih kami polis lain,
Dan untuk pekerjaan sementara dihentikan dulu sambil menunggu penyelidikan yang kami lakukan. Dan kebetulan lagi kami ulangi bahwa hari ini tim dari lapor Polda Jawa Tengah akan melakukan TKP ulang dan kami membersamai. Ya, Pak Kasat, untuk korban yang meninggal dunia ini ada 4 karena bertambah 1 orang lagi. Penyebab kematiannya apa, Pak Kasat? Dan untuk yang 9 yang dirawat ini seperti apa luka atau yang mereka alami tersebut separah apa, Pak Kasat? Terima kasih. Jadi perlu kami jelaskan bahwa terkait dengan luka yang dialami oleh para korban yang meninggal itu, kebanyakan adalah mengalami patah tulang, karena kebetulan mereka para korban itu dalam satu tempat di lift frame itu bentuknya berupa besi. Jadi mereka dari keterangan dari saksi yang di TKP, semua korban tidak menggunakan helm pengaman dan juga alas kaki yang dipakai pun tidak menggunakan sepatu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mereka masih menggunakan sandal dan sepatu biasa itu. Gitu, Pak. Baik, terima kasih AKP Slamet Kasat Reskrim Polres Blora Jawa Tengah atas informasinya. Kita tunggu penanganan penyelidikan lebih lanjut ya, yang mana hari ini akan dilakukan kembali olah tempat kejadian perkara. Selamat bertugas kembali, AKP Slamet. Terima kasih, Pak Kasat.